Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Maulana Rasyad, mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada UAS KPHP ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penangkapan potensi ikan tongkol, terus cara penanganan, cara transportasi, dan cara ekspor impor menurut Kode HS. Ikan tongkol itu udah gak asing tentunya di telinga kita, karena ikan tongkol merupakan salah satu ikan yang memiliki potensi cukup tinggi di Indonesia. Ikan tongkol tergolong dalam famili Scombroidae, dan ikan tongkol memiliki nama latin yaitu Eutinus affinis. Ikan tongkol juga memiliki kadar gizi yang lengkap dan tinggi, di mana proteinnya itu mencapai 26%, kadar lemaknya rendah yaitu sekitar 2%, dan memiliki asam lemak omega 3. Nah, kita lanjut pada cara penangkapan dan potensinya. Cara penangkapan ikan tongkol ini berbeda-beda pada setiap daerahnya, di mana ada yang menggunakan purseine, ada yang menggunakan alat tangkap pancing, dan ada yang menggunakan gill net. Ikan tongkol ini kan ikan yang istilahnya hidup berkelompok dan berenang itu secara bersamaan, dan karena hal ini nelayan harus menentukan DPI secara tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, purseine ini sistemnya itu menjebak ikan karena ikan tongkol bergerombol. Jadi jaring ini membentuk cincin bulatan, jadi memperangkap ikan di dalamnya langsung diangkat. Nah, itu purseine. Dan pancing ini dimana penggunaannya itu melemparkan pancing pada gerombolan ikan tongkol dan langsung mengangkatnya tanpa umpan. Jadi sistemnya itu dia mengaitkan si kail ini kepada si ikan tongkol, baik badan, kepala maupun ekor. Nah, untuk gill net ini atau jaring perangkap, yaitu sistemnya menjerat ikan dalam arti ikan itu menabrak si gill net, karena gill net ini ditebar sepanjang jalur rotasi si ikan ini. Potensi ikan tongkol memiliki persebaran yang luas di Indonesia karena ikan tongkol menunjukkan kelimpahan di perairan Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekspor guna meningkatkan pendapatan para nelayan. Potensi ikan tongkol ini selain sebagai komoditi ekspor, ikan tongkol juga merupakan komoditi strategis bagi nelayan untuk meningkatkan pendapatan. Terbukti pada tahun 2010, volume ekspor komoditi tuna, cakalang, dan tongkol atau TCT sebesar 122.450 ton. Negara tujuan ekspor itu yang pertama atau yang utama itu adalah Jepang. Nah, kita lanjut cara penanganan. Dikarenakan ikan tongkol merupakan suatu komoditas bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan atau perishable food karena ada kandungan protein dan air yang tinggi, maka karena itu penanganannya harus tepat, di mana penanganannya itu berbeda-beda karena penanganan ini menentukan mutu dan kualitas ikan. Penanganan yang paling sering digunakan atau banyak digunakan oleh para nelayan yaitu menggunakan es batu untuk mempertahankan suhu rendah dan menggunakan tambahan garam untuk mengikat si suhu rendah itu. Contohnya pada Desa Seraya Kabupaten Karangasem Provinsi Bali ada beberapa teknik penanganan ikan yang segar dilakukan oleh nelayan setempat untuk menjaga mutu bahan baku pindang atau ikan yang akan dijadikan pindang selama penyimpanan transportasi, yaitu dengan penambahan hancuran es dan penambahan garam rakyat. Nah, kita lanjut pada cara transportasi. Cara transportasinya khusus terhadap pendistribusian ikan hasil tangkapan diperlakukan penanganan yang lebih baik agar kualitas atau mutu ikan tetap terjaga sampai akhir pendistribusian. Hal tersebut masih kurang disadari oleh distributor yang mengangkut ikan dari banyak pelabuhan perikanan ke daerah konsumen. Jadi selama transportasi ini masih banyak penurunan mutu ikan karena penanganan di transportasi ini kurang baik. Seperti pada jurnal yang saya ambil, pendistribusian ikan hasil tangkapan yang didistribusikan ke kota metro, transportasi yang digunakan berupa mobil pick up. Penanganan ikan yang dilakukan oleh distributor pada saat pendistribusian ikan hasil tangkapan dari PPP Lempasing ke kota metro, yaitu dengan memasukkan ikan ke dalam wadah fiber yang telah diberikan es dan ditutup secara rapat agar terhindar dari debu dan kotoran lainnya, dan ditambah dengan pemantauan atau penanganan kebersihan pada mobil pick up tersebut agar terhindar dari genangan air, terus
banyaknya lalat seperti itu. Nah, kita lanjut pada cara ekspor dan impor sesuai kode HS. Tuna cakalang tongkol atau TCT merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbesar kedua setelah udang. Pada tahun 2018, TCT atau tuna cakalang tongkol menyumbang devisa sebesar 713,9 juta US dollar atau sekitar 14,69% dari total nilai ekspor hasil perikanan. Sedangkan dari sisi volume pada tahun 2018 ekspor TCT Indonesia sebesar 168,4 ton atau 14,96% dari total volume ekspor hasil perikanan. Dan kode HS yang dimiliki pada ikan tongkol yaitu 03024100. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.